Namanya belum banyak dikenal, tapi diam-diam, ia sudah mencuri perhatian sepak bola Eropa. Lahir di Belanda, tapi punya akar yang kuat dari tanah Nusantara. Ronald Koeman memujinya. Banyak yang menyebut dia calon Mario lini tengah masa depan. Tapi, siapa sebenarnya Vin Dijk? Dan apa yang membuat PSSI begitu ngotot ingin membawanya pulang? There is a commitment from all the federations, all the members right now. We want to wake up. PSSI semakin serius dalam membangun kekuatan timnas Indonesia. Langkah besar pun diambil, menggabungkan darah-darah keturunan Nusantara yang tersebar di seluruh dunia. Mereka tidak hanya mencari pemain, tapi juga bagian dari identitas yang hilang. Sebuah jejak darah, yang tersebar di negeri-negeri jauh, dan kini dipanggil pulang. Untuk satu misi, membangkitkan merah putih. Di balik strategi itu, muncul satu nama baru yang kini jadi sorotan, Vin Dijk. Seorang gelandang muda asal Belanda, berdarah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Jakarta. Kini, ia berdiri di persimpangan dua dunia, antara akar leluhurnya dan tanah kelahirannya. Kisahnya bukan sekadar tentang bola. Ini tentang identitas, tentang panggilan hati, dan tentang kemungkinan untuk menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Vin Dijk, pemain yang kini bermain untuk SKB Veren di Belgia, tak hanya menarik perhatian karena silsilahnya, tapi karena kualitasnya. Ia bukan pemain biasa. Bahkan Ronald Koeman, pelatih timnas Belanda yang juga legenda Barcelona, menyebutnya sebagai pemain cerdas dengan potensi luar biasa. Lahir pada tanggal 14 September tahun 2004 di Den Haag, Vin tumbuh dalam lingkungan yang disiplin dan penuh kompetisi. Ia memulai kariernya di klub lokal HVV, lalu meniti jalan panjang menuju Akademi ADO Den Haag pada 2013. Dari situlah kisah ini benar-benar dimulai. Bukan perjalanan yang mulus. Tapi seperti banyak pemain besar, jalan terjal justru membentuk karakter. Pada Januari tahun 2022, Dijk resmi menandatangani kontrak profesional. Namun langkahnya tidak berhenti di situ. Meski hanya tampil satu kali di tim utama ADO Den Haag, ia menunjukkan tekad untuk berkembang. Pada Agustus tahun 2022, ia dipinjamkan ke klub Portugal, Estoril Praia. Di sana, ia belajar banyak tentang gaya permainan Iberia yang cepat dan teknis, tentang kedewasaan di luar negeri, dan tentang pentingnya kesabaran. Dan setahun setelah kontraknya dipermanenkan, ia kembali dipinjamkan ke SKB Veren di Belgia, klub tempat ia kini mengasah insting bertahan dan membaca permainan. Gelandang bertahan adalah posisi yang sering luput dari sorotan. Tapi disitulah letak krusialnya. Dijk punya apa yang dibutuhkan, kekuatan, disiplin, dan yang paling penting, kecerdasan membaca situasi. Ia bagaikan benteng pertama sebelum badai datang. Inilah alasan mengapa Ronald Koeman menyebutnya sebagai aset masa depan. Ia tak hanya berlari, tapi juga berpikir. Tak hanya bertahan, tapi juga menyusun. Vin Dijk adalah pemain yang memahami permainan. Dia tenang, cerdas, dan mampu mengatur ritme. Ujian seperti ini bukan sekadar basa-basi. Ini adalah validasi atas potensi yang nyata. Validasi bahwa Vin bukan hanya prospek masa depan, tapi pemain yang siap sekarang.
PSSI melihat Vin Dike bukan sekadar pemain diaspora. Ia adalah bagian dari visi baru. Visi yang dibangun dari kesadaran bahwa untuk bersaing di Asia, bahkan dunia, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar bakat lokal. Indonesia butuh keberanian untuk memanggil darah-darahnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Dike punya DNA Indonesia. Dan itu berarti, harapan untuk memperkuat lini tengah Garuda terbuka lebar. Lini tengah adalah jantung permainan. Disinilah semua dimulai dan berakhir. Dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang, Korea, dan Iran, timnas Indonesia butuh sosok seperti Diggs. Pemain yang bisa menjaga ritme, memutus serangan, dan menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan. Dengan turnamen besar seperti kualifikasi AFC dan Piala Dunia 2026 mendekat, waktu menjadi kunci. PSSI tampaknya telah memulai komunikasi dengan Dike. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, maka debutnya dalam balutan merah putih bisa segera terwujud. Dan bukan tidak mungkin, Dike akan menjadi pemain kunci yang membawa perubahan. Seorang pengatur tempo yang tenang, kokoh, dan selalu tahu di mana harus berada. Ia bisa menjadi pengatur ritme baru, denyut nadi dari lini tengah Garuda. Sejarah mencatat bahwa naturalisasi bukan hal baru. Tapi setiap pemain yang memilih membela Indonesia membawa cerita, semangat, dan harapan. Kini, giliran Vin Dike. Apakah ia akan melanjutkan jejak para pendahulunya? Mungkin tak banyak yang tahu siapa dia sekarang. Tapi setiap bintang, sebelum bersinar, pernah tersembunyi di langit malam. Vin Dike mungkin bukan jawaban dari segalanya, tapi dia adalah bagian dari puzzle besar, Indonesia yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih siap di medan perang sepak bola Asia. PSSI terus membangun, langkah demi langkah. Dan jika takdir menyatukan jalan Vin Dike dan timnas Indonesia, maka lembaran baru sejarah sepak bola negeri ini akan ditulis. Vin Dike, darah Nusantara dari tanah Eropa. Mampukah ia menjadi Garuda baru di langit Asia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.